Saya ulangi, ini perlakuan standar. Jadi ini kasusnya adalah kasus pembibitan kelapa sawit Polinella. Ada bibit awal ya, kemudian bibit utama, bibit awal itu di polybag yang kecil-kecil itu ya. Kemudian bibit utama itu dipindahkan ke polybag yang gede-gede itu. Ini saya hapus dulu. Biaya yang timbul dalam proses pembibitan ini apa aja nih? Ini biayanya nih. Biaya pembelian bibit ya. Biaya pembelian perlengkapan, beli polybagnya, beli pasirnya, tanah untuk polybag itu. Biaya pendirian bangunan pembibitan, beli baja ringan, pembelian paranet. Kan yang kecil-kecil itu perlu dilindungi, dibuatin anjangan. Biaya pembelian persediaan pupuk ya, dipupuk ya. Kemudian biaya upah nanem, nyiram, upah ngoret ya, upah nyemprot ya, upah. Kemudian biaya peralatan beli bambu dan sebagainya. Biaya obat-obatan, fungisida, herbisida, insektisida, biaya listrik, air dan sebagainya. Ini tadi kalau prosesnya adalah secara praktis ya. Secara apa tadi itu? Secara praktis, maka ini dicatatnya sebagai persediaan bibit kelapa sawit pada kas. Tapi kalau secara standar ya, maka semua biaya-biaya tersebut dibebankan pada tahun berjalan. Beli polybag ya beban perlengkapan, beli fungisida ya beban obat-obatan dan sebagainya, tergantung dari bagaimana rekening yang di-create oleh analis akuntansi di perusahaan tersebut ya. Jadi nggak mesti ini beli obat-obatan, jurnalnya beban obat-obatan ya, kita lihat panduannya lah ya, panduan jurnal di perusahaan tersebut ya, bagaimana analis akuntansinya, sistem akuntansinya mendesainnya, ngikutin aja. Yang penting kalau dia mau diperlakukan secara standar ya, semua dicatat sebagai beban tahun berjalan. Kemudian ketika bibit tersebut ini siap untuk ditanam, sehingga kita melakukan pengakuan aset biologi berupa persediaan bibit, maka ini di jurnalnya adalah persediaan bibit pada pendapatan yang belum direalisasi. Sebesar apa? Sebesar nilai wajar. Nilai wajar. Nilai wajarnya dari mana? Ya dari kalau kita beli bibit di pasar itu harganya berapa. Itu gunakan nilai wajar. Apa keuntungan kita menggunakan proses pencatatan dengan sesuai standar ini? Maka kita bisa melihat keuntungan atau kerugian dari kebun pembibitan. Misal nih ya, tadi biaya yang dikeluarkan, beban-beban tadi itu misalnya habisnya 5 juta, menghasilkan 150 batang. Kalau kita beli di luar, harga per batangnya cuma 25.000,
maka kita hanya boleh mengakui persediaan bibit sebesar 3.750.000. Nah, beban-bebannya itu akan menjadi beban ya, sebesar 5 juta. Maka di laporan laba rugi kebun pembibitan itu, maka pendapatan yang belum direalisasinya itu 3.750.000, beban-beban yang dikeluarkan itu akan 5 juta, maka akan ketemu rugi sebesar 1.250.000. Maka kita sebagai manajer, sebagai direktur mengetahui bahwa kebun pembibitan itu berjalan tidak efisien, pemborosan ya. Mendingan kita beli di luar ya. Cuma 3.750.000 daripada kita bibit sendiri mengeluarkan uang 5 juta. Nah, kalau di dalam sistem pencatatan praktis ini tidak diketahui efisiensinya, tapi dengan menggunakan konsep nilai wajar, dengan menggunakan standar, proses pencatatan yang sesuai standar, maka ini bisa dilihat efisiensi dari proses pembibitan tersebut. Apakah lebih baik kita beli di luar lebih efisien dengan harga 25.000, hanya mengeluarkan uang 3.750.000, dapat 150 batang, daripada kita melakukan pembibitan sendiri mengeluarkan uang sebesar 5 juta. Jadi kalau itu keuntungan kita menggunakan pencatatan proses secara standar. Pilihannya bagaimana? Nggih monggo ya, ikutin saja proses di sana. Kecuali saudara dikasih pendapat, dimintain pendapat, ya gunakan proses secara standar. Tapi juga harus Anda pikirkan lagi nih, proses standar ini akan merubah desain dari sistem akuntansinya, desain dari rancangan rekeningnya, mungkin desain dari aplikasinya juga berubah. Ini harus jadi pertimbangan. Jadi kita harus berpikirnya secara komprehensif ya, sebelum mengambil keputusan apakah mau menggunakan proses praktis atau menggunakan proses standar di dalam proses pencatatannya. Oke, cukup ya. Nanti selebihnya saudara baca sendiri ini. Hapus dulu. Tadi perolehan lahan ini ya. Isak 25, PSAK 16 aset tetap. Dibaca sendiri ya. Anak-anak cerdas ini. Udah paham belum? Belum ya. Ya udah diulang-ulang. Ya diulang-ulang aja itu penjelasan saya. Oke, terima kasih atas perhatiannya. Semoga saudara sehat selalu. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.